Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 29 September tahun 2021. Ini bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan melihat chart astrologi untuk hari ini dan kita fokus posisinya ke bulan. Bulan masih ada di Cancer, sudah ada di Cancer. Pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat itu sudah hampir di 8 derajat, ya 7 derajat 40 menit tepatnya kalau dari penggambaran ini. Dan dia membentuk T-square dengan yang sebelah kanan kita lihat matahari dan Mars di Libra dan Chiron ada di Aries. Ya, dan kita lihat ini tidak simpel karena selain T-square artinya membawa satu ketegangan sendiri, satu hal yang kita nggak bisa lepas hari ini, ada sesuatu yang kita harus ambil keputusan hari ini untuk memperbaiki sesuatu yang sifatnya tidak mudah. Jadi kayak kita, ini kayak kebakaran sih sebenarnya ya, tadi yang terlintas di kepala saya dengan penggambaran ini adalah kayak kita di dapur gitu ya, kita mau masak sesuatu, makanan yang kita sudah lama ingin buat ya, dan itu bukan makanan yang mudah dibuat karena saya bicara tentang chef ya yang levelnya tinggi gitu, dan mungkin harus pakai api di atas dan bawah ya, somehow ada beberapa teknik untuk memasak yang begitu. Dan yang berhasil ngelewatin periode ini kita jadi bisa sampai pada satu titik kita paham lebih banyak tentang bagaimana dealing dengan memasak ya, cooking makanan yang nggak mudah, dan itu perlu api di bawah dan di atas. Ya, saya ulang. Tapi intinya adalah kalau ini kita bawa ke penggambaran ini dibawa ke situasi sosial adalah ketika kita sedang bermain api ya. Tapi bermain api itu kan selalu ada dua kemungkinan, kita kebakar atau kita kemudian mampu sampai loncat ke seberang, jadi melampaui api. Jadi kita melampaui satu hal yang paling kita takuti, kita jadi lebih pintar, tapi memang ada babak belurnya tentunya. Dan ya dua hal itu artinya positifnya kalau kita udah lebih siap ya, jadi tadi yang memasak dengan api atas dan bawah itu sendiri kalau kita nggak siap kan itu bisa bahaya luar biasa. Tapi kalau kita udah siap, kita pelajari dengan seksama semua cara untuk memadamkan api ada di sekitar kita. Jadi kita nggak meloncat dengan lugu, nggak. Kalau lugu udah habis, itu habis. Jadi hari ini kita buat orang yang sudah punya pengalaman, hanya orang yang khusus udah lewat banyak ujian akan mampu melewati ini. Dan ketika melewati ini seperti masuk ke pemahaman baru tentang kemampuan kita yang udah nggak bisa dibilang kecil lagi, udah lewat, kita udah advance levelnya. Jadi buat beberapa menemukan bahwa sorry ya, gue levelnya udah nggak sama. Tentu saja ngomongnya nggak begitu, tapi di hati kita udah tahu bahwa kita levelnya udah nggak sama lagi dengan yang lain gitu. Begitu sih penggambarannya. Ini sih kalau dari gambar ini so beautiful ya, ini semua adalah tentang pilihan menjadi diri sendiri yang happy, gambar hati happy, dan in control, orang yang penuh percaya diri ya, ketika apapun yang dipilih itu bukan karena nggak ada pilihan lain, tetapi itu adalah life is about choices, and sudah sangat paham tentang makna dari bahwa kehidupan itu adalah pilihan. Nggak ada lagi cerita, iya saya sih maunya begini tapi sebenarnya saya jadi kalimat-kalimat dengan awal seperti itu udah nggak ada lagi. Karena bisa, semuanya adalah pilihan, tetapi ada yang dipilih. Karena kalau kita masih ketemu sama orang yang saya itu sebenarnya mau ini, tapi itu udah jelas dia tidak in control, dia di bawah kekuasaan situasi. Jadi
itu juga cara bicara, kadang-kadang posisinya sama ya, dua orang yang satu dengan cara bicara yang aku tuh sebenarnya mau sama, oh daripada gitu mendingan aku gini aja. Jadi bahasanya, caranya menyampaikan dengan situasi yang sama, tetapi cara mengungkapkannya itu berbeda sekali dengan orang yang hopeless, helpless, powerless, dengan yang semua dilakukan dengan penuh pilihan, dengan penuh keyakinan diri. Jadi mungkin saya menjelaskannya ini adalah situasi yang sama persis, orang dengan kemampuan yang sama, tapi kita bisa melihat latar belakang di belakang kepalanya dia, apakah dia melakukan karena rasa takut, karena tidak ada pilihan, atau karena dia penuh dengan kepercayaan diri, dia mampu melewati ujian ini dan bangga atas pilihannya dia untuk masuk ke pilihan ini. Jadi kayak ada orang yang datang ke dalam kompetisi dengan penuh gagah berani dan yakin akan menang. It doesn't matter pada akhirnya dia menang atau tidak, tapi that personality, that enthusiasm itu jelas akan menarik perhatian banyak orang, dan most likely juri juga orang itu akan melihat dia sebagai pemenang bahkan sebelum memasak. Kalau kemampuannya sama antara satu orang yang kayak nggak ada keinginan untuk hidup, atau paling tidak levelnya lebih rendah daripada orang yang saya sebutkan tadi. Oke. Ini Ace of Emotion, ya. Jadi ini kan kayak Ace of Cup ya. That wonderful new emotional experience is coming into your life. You meet someone. Jadi ini kayak apapun yang di depan ya. Yang di depan ini kayak kalau penggambarannya kalau di film itu ketika disorot close up ke muka, terus mukanya yang jaw drop itu, yang atau gambar cinta yang sedang berbunga-bunga yang mukanya nggak bisa dibohongin, dia sedang terpana, itu kira-kira seperti ini. Apapun itu, apakah itu dari kitanya yang mencintai apa yang kita lakukan, atau orang lain yang terpana dengan kepercayaan diri kita. Either way ya, kalau kita lihat ini sebenarnya vegetarian ini sama dengan gambar pilihan tangga ini ya, karena ini kan vegetarian itu kan pilihan kita mau makan pakai daging atau tidak. Kita milih yang menurut kita yang tidak membakar hati. Ini perumpamaan ya. Jadi saya tidak mengatakan vegetarian lebih bagus dari non vegetarian. Enggak, saya enggak sampai situ levelnya. Saya cuma bilang bahwa vegetarian itu adalah pilihan, dan biasanya karena memilih vegetarian adalah karena kesehatan. Kemudian current situationnya walk away. Jadi artinya ini adalah pilihan kita walk away dari apa? Kalau kita ambil kiasannya sebagai kita tidak makan daging, ya kita meninggalkan yang makanan dengan daging. Leave the unhealthy situation, apapun itu ya. Leave the unhealthy situation, enjoy the new doors that open as a result. Karena kita sudah meninggalkan sesuatu, ada pintu terbuka yang baru, dan di tempat yang baru ini kedepannya kita jauh lebih bisa asertif, stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Jadi yaitu tadi, kembali lagi, orang yang percaya diri sama nggak percaya diri itu sebenarnya kelihatan banget dari caranya ngomong ya. Aku tuh sebenarnya itu, saya memang agak alergi sama orang yang suka ngomong gitu, bukan kenapa-napa, karena biasanya kalau dari awal, kalau dia posisinya adalah teamwork, itu bikin semuanya berantakan. Kalau dia adalah teman saya, tentu saja saya tidak akan memperlakukan seperti itu, beda ya. Jadi itu kalau ada teamwork bilang begitu, kan artinya dia pernah berjanji sesuatu tapi mengingkari hanya karena excuses. Iya ya, siapa yang nggak pengen gitu ya, semua juga pengen. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa dari awal, kan rasanya pengen ngomong gitu. Walaupun seberapapun kita memahami situasinya, tapi kalau di teamwork itu pengaruhnya kan besar ke orang. Ini situasinya kindness ya, caring, nostalgia, memories. Ini situasinya cinta tadi sebenarnya. Dan challenge-nya adalah integrasi, tapi berarti nggak bisa kan tadi kayak yang saya cerita, kita pengennya sih welas asih ke orang, tapi somehow ini challenge banget gitu. Kalau kita toleransi terlalu tinggi di teamwork,
itu yang kebebanan orang yang penuh dedikasi, dan itu sifatnya. Jadi kenapa kita menghukum orang yang paling rajin dan memberi reward pada orang yang tidak memenuhi standar? That's really bad. Untuk grup moralnya itu nggak bagus sama sekali. Dan makanya saya kalau di dalam pekerjaan saya agak sukar gitu ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi memang pengalaman saya lebih baik saya bekerja dengan teman yang lebih muda tapi committed. Sorry, saya jadi kayak ngomongin diri sendiri. Advice, rock bottom, finish. Iya. Jadi kalau sama. Jadi kalau menurut saya, kalau kita melihat orang yang kayak gitu tadi, jadi kan dia obral janji, nggak melakukan sesuatu, nggak perform. Kalau kita pertama kali menemukan itu, ya sudah ya, kita cover up gitu loh. Kita cari supaya tetap bisa ditutupi, bisa. Tapi kalau terus-terusan sorry aja gitu ya, sorry aja gitu. Nah, dan ditinggal, come on, gambarnya jelas banget. Jadi nggak mau lagi kerja sama orang yang ngomong doang, atau ya not walk the talk lah. Artinya lebih baik kita cari kelompok yang memang komit dari awal. Mungkin kalibernya nggak setinggi dia, tapi bisa perform. Kalau dari awal kita punya ekspektasi untuk memang mau cover up teman kita yang memang levelnya masih rendah, itu kita rasanya bisa full. Follow your joy, it does not matter what your critics say, ignore them. Ya, jadi kalau menurut saya ini kan berarti kan hambatan kita untuk mengatakan tidak. Tadi asertif juga, mengatakan tidak untuk bermitra dengan orang yang hanya ngabisin energi kita. Tadi saya mau ngomong apa? Ya, artinya kita bisa mengatakan tidak kalau kita tidak ingin kerja sama dia. Oke, itu bacaannya kali ini ya. So kalau kita lihat lagi, iya, ini bukan perjalanan yang mudah ya. Artinya asertif, kemampuan kita berkata asertif, mengatakan tidak pada kolega yang tidak perform kemarin dan ke depan dia punya kemungkinan besar untuk tidak perform, itu bisa kita sikapi pada hari ini. Dan arahannya adalah supaya kita tidak harus menanggung semua beban yang dari awal pun kita sudah bisa prediksi. I think that's okay. Wanita Indra Studies ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.